Willy Salim resmi dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan atas kontennya yang viral terkait memasak 200 kg rendang di Benteng Kuto Besak, Palembang. Konten ini memicu kontroversi karena dianggap merusak citra warga Palembang dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pada Sabtu 22 Maret 2025, Kantor Hukum Rian Gumaila Film resmi melaporkan Willy Salim ke Polda Sumatera Selatan. Melaporkan kepada Polda Sumsel hubungan dengan konten kreator Willy Salim yang telah melakukan kegiatan masak daging 200 kg di pelataran objek wisata Benteng Kuto Besak. Pengacara Muhammad Gustirian dari Rian Gumaila Film mengkonfirmasi laporan tersebut. Rian Gumai menyatakan bahwa sebagai warga asli Palembang, dirinya bersama masyarakat lainnya merasa keberatan dengan konten tersebut. Rian menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk efek jerah bagi para konten kreator agar lebih mempertimbangkan dampak sosial dan konsekuensi hukum dari konten yang dibuat. Berdasarkan laporan informasi kami melalui pengaduan masyarakat dengan nomor LAP strip 2025-0322-3F227 yang telah diterima per hari ini Sabtu 22 Maret 2025. Selain laporan dari Rian Gumaila Film, selebgram Palembang Ahmad Fuadi Irawan atau yang dikenal sebagai Adi BGP juga mengajukan laporan terhadap Willy Salim. Adi melaporkan Willy Salim atas konten rendang yang disebutnya telah mencoreng reputasi kota Palembang. Melalui unggahan media sosialnya, Adi BGP mengajak komunitas kreator dan selebgram Palembang untuk mendukung laporan ini. Untuk permasalahan ini kami sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Kota Palembang, baik itu LSM, aktivis, dan konten kreator. Jadi kalau memang benar acara tersebut tidak ada surat izin, maka kami pastikan acara tersebut ilegal dan layak untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, jika ada statement Willy Salim yang mengatakan bahwa ia trauma untuk kembali berkunjung ke Kota Palembang, kami masyarakat Kota Palembang mengharamkan untuk Willy Salim menginjakan kaki lagi di Bumi Sriwijaya. Ia juga berencana melakukan dialog dengan Kapolresta Palembang terkait permasalahan tersebut. Di sisi lain, seorang saksi bernama Hartati Syauki yang mengaku berada di lokasi saat kejadian memberikan kesaksian. Hartati menyebut bahwa insiden hilangnya rendang tersebut sebenarnya telah disetting oleh Willy Salim dan timnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Willy Salim kan sudah baik, kenapa masih nak dituntut? Jadi kawan-kawan di luar mempertanyakan ngapo Willy Salim masih nak digugat atau dituntut karena dia kan sudah sedekah. Nah, jadi kawan-kawan harus tahu dulu kalau profesi Willy Salim itu adalah konten kreator. Konten kreator itu menghasilkan uang. Dia ngasih satu motor ke Wong. Dari keuntungan konten dia itu bisa dapat mobil, bisa lebih dari motor. Nah, dari sini paham kan? Jadi kebahagiaan Willy Salim itu karena ada timbal balik dari konten dia. Sampai sini paham kan? Terus kenapa kami masih melanjutkan ini sampai ke ranah hukum? Karena dampak sangat besar bagi kota Palembang. Karena di konten Willy Salim ini memberi narasi yang negatif untuk kota Palembang. Seakan-akan masyarakat kota Palembang ini meraus galau, tidak meraus. Tapi tidak kamu meraus, lapar raus dicap buruk seluruh masyarakat Indonesia gara-gara konten Willy Salim. Sampai sini paham? Ini gara-gara konten rendang jadi heboh, ujung-ujungnya lapor-ngelapor. Masih inget kan kalian nama konten rendangnya Willy Salim yang ini? Gara-gara ini konten kota Palembang namanya jadi tercemar. Ada yang bilang Palembang Vendapan lah, orang nggak ada aturan lah, orang rakus lah, ini itu banyak pokoknya aneh-aneh. Salahnya di siapa? Salahnya ada di tim mereka. Kenapa gue bisa bilang begitu? Lu lihat aja orang masak dia ngumpul di pinggir-pinggir, kagak ada kru yang ngamanin, kagak ada apa-apa. Jangankan rendang bos, lu taruh di situ sendal jepit aja hilang ya kan. Ya walaupun dari pihaknya Willy Salim udah minta maaf karena mereka itu benar-benar gak ada pengalaman sebelumnya, belum pernah masak orang sebanyak ini. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Bener banget bos, semua itu pada fitnah. Katanya Palembang rakus lah, ini itu. Kami selalu ada adat ya. Gua ngeliat konten itu fitnah kenapa? Karena gua lihat wajahnya atau kualinya itu bersih, gak ada sisa sama sekali. Ciri khas kami, setiap makanan wajib disisihkan sedikit
atau 1 gitu minimal. Ini abis bos, gua lihat bos, itu bukan kami berarti. Tuh, asal lo tahu yang bikin warga Palembang marah gara-gara fitnah itu tuh. Jadi menurut kalian semua orang Palembangnya, kamu galau nih, menurut kamu cak mano kalau Willy Salim ini cukup minta maaf baik, apa harus lanjut ke ranah hukum masalah ini? Willy Salim akhirnya dilaporkan ke polisi oleh warga Palembang. Kasus makin panjang. Buntut pencemaran nama baik dari kota Palembang yang dilakukan oleh Willy Salim ini nampaknya bakalan panjang gitu ya guys. Perwakilan dari warga Palembang ini melaporkan Willy Salim atas tuduhan pencemaran nama baik kota Palembang atau kayak menghina kota Palembang gitu. Sebelum dilaporkan gitu ya guys, Willy Salim ini kan memang sudah meminta maaf lewat video atau lewat publik gitu guys. Tapi sayangnya sama warga Palembang ini tuh sudah tidak digubris gitu loh. Warga Palembang atau wakil dari warga Palembang ini tuh mengatakan silakan minta maaf tapi proses hukum tetap berjalan gitu kan. Warga Palembang ini atau wakil dari warga Palembang ini atau kota Palembang ini tuh sepertinya memang sakit hati banget ya sama Willy Salim itu guys, karena konten videonya gitu. Jadi kan netizen ini atau masyarakat sosial media ini tuh menghujat kota Palembang dan warganya, yang dimana sebagian besar warganya ini tuh tidak tahu apa-apa tentang konten tersebut gitu guys, tentang hal masak-masak itu gitu. Hanya mungkin kalau misal ada kesalahan dari warga Palembang ini adalah oknum-oknum gitu ya, tapi yang terkena imbas itu semua warga gitu guys. Dan ini kan dipublis langsung oleh Willy Salimnya, jadi ya yang kena ya Willy Salimnya gitu. Warga Palembang yang melaporkan Willy Salim ini juga berpesan kepada Willy Salim, silahkan mau viral, silahkan bikin konten apapun itu, tapi tolong dijaga etikanya gitu guys. Karena menurut dari warga Palembang ini gitu ya guys, warga Palembang ini tuh nggak mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu ya kalau tidak ada instruksi gitu, karena serakus-rakusnya orang Palembang ini tetap ada adab sopan santunnya gitu. Ya guys, update-nya si Willy Salim resmi dilaporkan. Ini beritanya, Rian Gumelovong polisikan Willy Salim buntut konten masak rendang viral. Dan udah beredar video juga para influencer dan aktivis Palembang melakukan sebuah pertemuan. Dan dalam pertemuan itu mereka bilang meskipun si Willy udah bikin klarifikasi dan minta maaf, proses hukum harus tetap berjalan. Dan kita juga tahu ya, bahwa kemarin sempat ada pejabat pemerintah kota Palembang yang minta si Willy bikin klarifikasi, dan udah dilakuin. Willy bikin klarifikasi, tapi dalam klarifikasinya dia minta maaf karena timnya kurang persiapan. Sejauh ini gue belum denger si Willy mengakui bahwa itu settingan dia yang minta warga di sana ngabisin rendangnya pas dia tinggal, terus balik-balik dia pura-pura kaget dan gak tahu apa-apa. Sejauh ini gue belum denger itu ya, jadi gue gak mau bela siapa-siapa. Mungkin di sini gue lebih banyak nanya ya. Sejauh ini yang gue baca pelaporannya itu atas pelanggaran undang-undang ITE. Pertanyaan gua, kenapa Willy Salim yang dilaporkan? Bukankah ada sekitar 30%-an lah ya warga Indonesia yang main sosmed yang dengan jelas menghujat Palembang, warga Palembang, ya kan? Kenapa cuma Willy Salim yang dilaporkan? Apakah karena kalian merasa si Willy sudah sering dihujat di konten-kontennya sebelumnya, jadi si Willy layak diperlakukan seperti ini? Bukankah yang harus digarisbawahi, yang harus ditelusuri adalah pembuktian bahwa apakah benar si Willy menyeting semua ini ya, menyuruh warga sekitar sana ngabisin itu rendangnya, dan Willy pura-pura nggak tahu apa-apa? Itu kan yang harus dibuktikan. Jadi menurut gua nggak fair kalau melebar kemana-mana. Apalagi beredar berita bahwa Willy Salim juga dilaporkan karena nggak punya izin dari Dinas Pariwisata. Apakah ini benar? Kalau memang benar, kenapa wali kota menyambut kedatangan Willy? Berarti wali kotanya mau dilaporin juga atau gimana? Wong Dinas Pariwisata aja nggak ngasih izin, kok wali kotanya nyambut? Dan kalau berita ini benar, berarti influencer Palembang yang mau bikin konten di Jakarta, Surabaya, Medan, Papua, dan kota-kota lainnya harus mengantongi izin Dinas Pariwisata juga dong, biar fair dong. Lalu pertanyaan gua selanjutnya, apakah setelah ini bakal ngelaporin Aisar juga? Karena Aisar kemarin sempat memviralkan dia kehilangan beberapa barang-barang di Palembang. Apakah salah Aisar karena nggak ngelas jam tangannya nyatu di tangannya supaya nggak bisa diambil oknum warga Palembang? Apakah salah Aisar karena nggak ngelem tembak mikrofonnya supaya nempel mulu di dia dan nggak bisa diambil oknum warga Palembang? Apakah semua ini salah korban? Bukankah ini harusnya jadi PR besar buat pejabat pemerintahan kota Palembang ya, anggota DPR dan semuanya, supaya tempat yang dibilang tinggi tingkat kriminalitas itu dibenahi dan dilakukan pembinaan kepada warga sekitar sana?
Bukankah harusnya begitu? Bukan malah menyuruh orang yang akan datang ke daerah situ untuk maklum dengan kondisi yang sudah lama terjadi di situ. Lalu pertanyaan gue selanjutnya ya, buat orang-orang yang semangat ngelaporin Willy Salim. Pertanyaan gue, kemana semangat ngelapor ini ketika ngeliat kejadian yang viral, kurir kehilangan motornya itu? Kemana semangat melapor ini supaya cepat diusut, supaya si korban dapat solusi? Kemana semangat melapornya? Pertanyaan terbesar gue jatuh kepada Willy Salim, lu ngapain ngide ngasih motor ke orang di Palembang? Terus lu ngapain ngide mau bagi-bagi makanan di Palembang, Willy ngapain? Terus lu ngapain minta maaf kayak begitu? Sekarang jatuhnya apa? Percuma kan, sekarang lu udah minta maaf tapi lu tetap dilaporin. Fungsinya apa terus dong mau minta maaf itu? Lalu soal pendapat Bobon Santoso ya, menurut gue si Bobon ini terlalu personal ke Willy. Ada statement dia yang bilang ya, kalau mau tips supaya rendang gak hilang hubungi Chef Bobon. Padahal Bobon aja pernah loh bikin es di kuali besar ya, belum jadi ya, ada ODGJ masuk ke dalam kualinya padahal udah dilakukan penjagaan ketat juga. Jadi menurut gua nggak fair lah saling compare-compare kayak begitu ya. Karena setiap konten kreator pasti pernah bikin salah. Kalau setelah ini, setelah di BAP oleh TKP dan semuanya, memang benar si Willy men-setting semua ini, dia dengan sengaja nyuruh orang ngabisin itu rendang, terus dia pura-pura nggak tahu dan kaget, ya layak si Willy Salim dihukum, layak, gua setuju gua. Cuman kalau ternyata nggak terbukti, pertanyaan gua gimana? Kalian siap nggak dilapor balik atas tindakan tidak menyenangkan, penggiringan opini, pembunuhan karakter? Kalian siap nggak? Kalian kalau mau ngelaporin orang, kalau udah siap nggak dilaporin juga? Kalian siap nggak menerima perlakuan orang seperti perlakuan kalian ke orang lain? Siap nggak? Atau suka-suka lu pada lapar gue mau beli rendang. Oh iya, satu lagi, ini punten banget ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ini mohon maaf banget kalau boleh kasih masukan ya. Ini kan warga Palembang, kota Palembang dihujat satu Indonesia nih, ya kan? Otomatis yang hujat ini satu Indonesia berarti kan bahasanya campur-campur dong. Banyak yang nggak ngerti bahasa Palembang juga. Jadi masukan aja buat influencer, aktivis, atau siapapun yang mau mencoba memperbaiki citra di mata nasional, di mata netizen Indonesia, better menggunakan bahasa Indonesia supaya kami mengerti dengan penjelasan kalian. Karena kalau kalian menjelaskan pakai bahasa Palembang, yang ngerti cuma orang Palembang-Palembangnya doang. Kami jadi nggak ngerti dan nggak relate gitu loh. Jadi citra kalian benar di warga Palembang itu sendiri, nggak nyampe ke nasionalnya, ke Indonesianya gitu. Itu masukan dari gua ya. Kalau nggak diterima nggak ada masalah, bebas ya. Jadi itu aja.